seringkali kekecewaan itu dianggap sebagai hal yang biasa, lumrah, normal. Setiap orang juga kecewa. Ternyata kekecewaan itu bukan masalah kecil, bukan masalah yang dianggap sepele, tetapi ini adalah masalah yang serius. Karena itu kita sama-sama baca dalam kitab Matius 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu, dari perumpamaan ini kita belajar sesuatu. Dan yang lebih mengerikan adalah ayat ini diakhiri dengan kalimat, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Kenapa terjadi? Dan kenapa perumpamaan ini diakhiri dengan ayat itu? Bahwa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa yang terdahulu? Apa yang salah dengan terdahulu? Apakah mereka kurang giat bekerja? Apakah mereka kurang serius? Apakah mereka kurang banting tulang dari jam 6 pagi, dari jam 9 pagi, dari jam 12 siang, jam 3 sore? Semuanya oke, nggak ada yang salah. Tapi kekecewaan kecil itulah yang membuat mereka menjadi seperti yang dituliskan oleh Tuhan Yesus ini. Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Karena mereka tidak pernah melihat bahwa kasih karunia yang mereka terima itu begitu besar.
Mereka berusaha untuk mengganti kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan dengan cara mereka mengukur bahwa yang pertama bekerja cuma 1 jam dikasih 1 dinar. Saya yang bekerja 3 jam harusnya dapat 3 dinar. Saya yang bekerja 6 jam dapat 6 dinar. Saya yang bekerja 9 jam dapat 9 dinar. Dan saya yang bekerja 12 jam ya dapat 12 dinar. Pada saat itulah kekecewaan terjadi. Karena mereka mengambil patokan yang salah